Awalnya dari awal banget ini kalau aku ini telat main bola. Kok bisa? Aku Three, two, one. Hello Proud. Oke. Welcome back with me biasanya. Salah. Bukan welcome back with me. Welcome with me now. Gantian. Ya. Hari ini edisi Proudnya dibajak sama anak-anak Sky. Kalau biasanya sama Maverick, sekarang dibajak sama Full Sky. Yang interview Full anak Sky. Sky. Bintang tamu anak Sky. Sebelum lebih jauh, Real, Lebih dekat. kenalin diri dulu dong. Kalau orang kan udah pada tahu gue semua nih. Ya, masalahnya Kayaknya. semua orang kenal aku. Iya, ntar nama gue taruh di bawahnya Iya, aja, sama. ada teks di bawah ini. Real, perkenalkan diri. Nama, Alamat, nama, nomor absen. alamat. Real, perkenalkan diri, Real. Perkenalkan, nama aku Aril, pendeknya. Iya, Panjangnya siapa? pakai. Iya, panjang Oh, pakai. nama lengkap, pekerjaan. Oke, namaku Ariel Sharon De Keizer. Gila, nama lu keren banget. Enggak, biasa aja kelasnya. Enggak, serius, nama lu keren banget. De Keizernya bagus. Enggak, Ariel Sharon keren. Itu nama Panglima Israel. Panglima Israel. Ya. Ariel Sharon. Terus apa lagi? Pekerjaan, Pekerjaan apa? olahraga aja. Jadi Sportman. sportman. Atlet, bisa dibilang atlet nggak itu? 50%. 50%-nya apa? Anak mama tercinta. Gila. Nyong Ambon memang ini. Bukan Lahir angka, lahir Surabaya, lahir Ambon, Ril. Surabaya. Surabaya, oke. Berarti bonek ini. Boneka. Bonek apa Persikabon loh? Persatuan Sepak Bola Kota Ambon. Enggak lah gue, Surabaya tetap. Bonek berarti asli ya? Bonek. Oke. Pekerjaan apa tadi? Hah? Pekerjaan apa? Sportsman. Sportman. Apa? Tolong dijelasin dong. Sportsman-nya itu apa? Sportmannya itu hanya berkarir di bidang sepak bola. Seperti itu. Terkhususnya sih sepak bola doang. Futsal hobi. Oke. Ikut klub atau tarkam atau Semua. atlet? Jadi ikut Semua. klub juga, tarkam juga. Kalau klub ikut mana, Ril? Klub kalau di Surabaya ikut IM Indonesia IM. Muda. Oke. Kalau yang gue denger kalau saya Persikopa tuh gimana, Ril? Itu Liga 3 buat Surabayanya. Oke. Bagindang. Berarti Persikopa itu kan bukan anak perusahaan, anak klubnya. PS Kopa itu perkumpulan dari seluruh anak internal yang diseleksi dijadikan satu tim. Iya. Jadi PS Kopa untuk buat Liga 3 itu. Oke. Liga 3. Berarti Liga 3-nya PS Kopa ya? Yes. Oke. Berapa lama main di PS Kopa? Sesepuh. Berapa tahun tuh sesepuh? Sudah 3 tahun ini. Oke. Itu berarti zamannya kalau misalnya lulus dari Persikopa, lulus di Persikopa Liga 3 bisa naik Liga 2 harusnya. Bisa. Oke. Nah, yang mau gue tanya sekarang ini kan kondisinya kita tuh lagi corona. Ya. Terus kalau corona gini kerjaan lu ngapain, Ril? Kan lu nggak ada kegiatan berolahraga sebenarnya. Makan, Ya. tidur, Heeh. main game, Terus olahraga. gila hidupnya berfaedah sekali. Saudara. Faedah sekali. Terus apa namanya? Latihannya, latihan terus apa namanya? Kegiatan berolahraga berarti mati total nih. Ya, kalau dalam sistem bersama tim ya mati. Oke. Tapi kalau latihan sendiri nggak mati sih. Masih bisa sama teman-teman, masih saling kontak satu sama lain buat latihan. Udah itu aja. Nah, terus kalau sekarang lu modelnya kayak lagi off gini corona, liga nggak ada, terus harapan lu gimana, Ril? Harapan ya tetap latihan. Selama masih harapan masih berkarir di sepak bola ya. Satu-satunya latihan aja. Oke. Jaga kondisi. Nah, ini sebelum jauh lagi nih, gue pengen balik ke awal sebenarnya. Itu kan kalau semua orang pekerjaan kayak gue nih. Kalau gue kan pekerjaan kan gue bukan wira swasta ya, pegawai kantoran nih. Ada orang yang pekerjaannya buka usaha atau dagang gitu ya. Ya, berjaga. Kalau lu kan ini gue bisa bilang pekerjaannya, sorry ya, gue bilang atlet aja ya. Ya, Atlet sepak bola. Kalau menurut lu itu kan nggak semua orang bisa bekerja sesuai dengan impiannya, Ril. Tapi gue Ya. mau nanya dulu nih, main bola tuh impian lu nggak sih jadi pemain bola? 100%. 100%. Ceritain dari awal gimana ceritanya dari kecil prosesnya menjadi seorang Ariel yang sekarang ini.
jadi seorang atlet sepak bola? Itu gimana ceritanya? Karena kan tentunya banyak juga anak-anak yang lain juga kalau ditanya itu cita-citamu apa? Jadi dokter, gampang kan? Jadi apa? Jadi pilot. Tapi besarnya enggak. Pasti besarnya juga enggak gitu loh. Nah, lu kan cita-cita apa? Jadi pemain bola. Kejadian jadi pemain bola. Gitu loh. Ya. Tapi gue berharap banyak yang cita-citanya jadi pendeta. Parah sih. Berharap. Iya. Eril, gimana ceritanya awalnya jadi pemain bola? Awalnya dari awal banget ini kalau aku ini telat main bola ya. Kok bisa? Aku baru tahu kalau di Surabaya itu ada SSB itu kelas 2 SMP. Oke. Tapi kita main sama Sky itu kan lu udah SSB. Iya, itu kan kelas 3 tapi. Oh, kelas 3 SMP ya? Iya. Oh iya, oke. Jadi waktu kelas 2 itu punya banyak temen yang jago main bola. Cuma aku nggak tahu kalau mereka itu punya tim, ikut klub lah istilahnya, ikut SSB. Nah, ketika aku tahu temanku itu ada yang ikut SSB, nah, akhirnya aku mulai cari-cari. Oke. Dulu cari tuh, klub nih ya? Iya, awalnya, tapi nggak tahu tempat. Terus pada awalnya itu tahu ada seorang lah istilahnya. Dia itu pengen membangun SSB. Oke. Tapi ya masih dari nol. Itu aku ada teman-temanku ikut gabung. Jadi istilahnya aku dulu pernah ambil alih dalam mendirikan sebuah SSB. Oke, ini IM nih bukan ya? Atau bukan IM? Oke. Klub yang dulu lama banget waktu masih kecil. Ya, oke. Itu nama klubnya itu Lion Star. Oh, tahu gue tuh, yang baju warna merah tuh ya. Merah strip putih, Lion Star. Bukan ya? Ijo. Oh, ya, salah lagi, gue ini serba salah. Salah, itu IM. Kayak lagunya Raisa. Nah, itu jadi ikut membangun, ikut mencari teman-teman. Jadi istilahnya masih bukan SSB. Jangan nervous dong, pelan-pelan. Enggak. Iya. Jadi istilahnya itu bukan SSB, bukan masih kayak perkumpulan anak-anak untuk sepak bola aja lah istilahnya. Kumpul main bareng. Ya, kumpul main bareng. Nah, setelah itu yang orang ini dia itu namanya Pak Yudi. Pak Yudi ini akhirnya punya rezeki. Dia mulai bangun kayak sewa lapangan bola, terus beli bola dan lain. Ya untuk keperluan sepak bola lah. Nah, tentunya bagi yang belum punya sepatu, meskipun masih pakai sepatu sekolah istilahnya, itu masih dibolehkan untuk bermain sepak bola. Awalnya kan gue kira dibeliin sepatu, enggak ya? Ya, belum. Kurang baik, Pak Yudi kurang baik. Enggak gitu. Terus setelah itu berkembang, akhirnya jadilah itu SSB, lumayan besar lah, lumayan dikenal. Lion Star. Nah, itu SSB pertamaku dari awal kecil. Berapa tahun di situ? Waduh, lama itu, dari kelas 2 SMP sampai 2 SMP sampai kelas 1 SMA. Hampir 1 SMA. Oke, ya 3 tahunan lah ya. Ya lumayan lah. Setelah itu nggak lama timnya hampir mau bubar. Ada satu pelatih namanya Pak Jarot itu. Eros Jarot bukan? Bukan. Oh bukan. Iya. Ini namanya Pak Jarot itu kayak transfer lah, istilahnya mentransfer aku untuk masuk ke IM. Ya meskipun bukan transfer yang pakai uang dan lain-lain, seenggaknya aku disuruh menyelamatkan lah. Ya, menyelamatkan istilahnya dari klub yang kecil Lion Star itu ke tim yang lumayan cukup terkenal di Surabaya. Yang bisa berkarir. Ya, nah, itu IM Indonesia Muda. Setelah itu ya udah berkarir aja di Indonesia Muda sampai juara internal 2 kali. Oke. Itu top scorer MVP atau gimana lo? Top score. Dapat top score juga dari internal Surabaya. Akhirnya sempat masuk Persebaya senior, tapi yang belum difikskan. Oke. Yang waktu Persebaya masih problem. Berarti bisa dibilang waktu itu lu sempat jadi pemainnya Persebaya? Sempat. Ya karena gue pernah lihat foto lu waktu itu di GBT kalau nggak salah ya. Udah pakai jersey Surabaya, udah pakai jersey Persebaya ya. Ya, itu kan temen lu ada yang masuk tim inti kan akhirnya kan? Angkatanmu? Nggak ada. Yang dari yang Vano. Iya Vano ya. Vano itu magang. Oh magang. Ya. Oke. Kang. Ya jadi setelah sampai sana mulailah nggak lama dipanggil buat magang juga. Oke.
ketika Persebaya udah fix ini, udah fix. Itu 2017 berarti? Ya, udah fix. Magang, ikut magang. Ya, ketemunya pelatihnya tuh waktu itu masih Iwan Setiawan. Nah, itu ada kayak Coach Irfan Iwan. Jaya Iya. dan kawan-kawan lah. Setelah itu vakum. Oke. Nggak lanjut di senior. Karena senior itu mau bergulirnya Liga 2, akhirnya aku masuk yang Liga 3. Oke. Berarti itu sempat Persebaya sempat ada di Liga 3 ya? Enggak, Persebaya kan enggak di fix, belum fix. Itu jadi dia cuma ikut turnamen-turnamen ya selayaknya ketemu dengan tim Liga 1, mantan Liga 1. Ya seperti itu kok. Akhirnya waktu main di Liga 2 enggak dipanggil ya? Main di Liga 2 enggak dipanggil. Oke. Terus ya ada beberapa temen yang dipanggil, tapi aku enggak. Nah, akhirnya main internal lagi, dapat top skor, terus juara itu akhirnya dipanggil buat Liga 3. Oke. Di Persikopa. Ya, PS Kopa itu tadi main Liga 3. Ya udah sampai sekarang. Oke. Itu kan proses jalannya karir ya. Ya. Selama jalannya karir tuh orang tua maksudnya gini, kan nggak semua orang tua pengen mengiyakan untuk anak itu jadi atlet. Kalau dari awal sih kata mama ini, aku dari kecil udah nendang bola, lebih banyak nendang bola. Jadi ketika mendingan aku jadi suster. Enggak jadi pemain bola berarti. Ya, jadi mama lebih mikir kalau aku memang jadi pemain bola ya, kenapa enggak? Intinya ini berarti keluarga full support semuanya ya? Full support. Keren. Sampai pemikiran buat banting setir pun enggak dibolehin. Pemikiran banting setir gimana maksudnya? Banting setir ya kayak pindah profesi. Jadi apa loh? Suster? Futsal. Oh. Nah, masa ya suster? Jadi pemain futsal. Soalnya karena kan Evan kan suster kan? Iya, tapi kan aku enggak. Yang betul. Gimana? Jadi sempat banyak tawaran itu buat masuk Liga Pro futsal. Ya kalau Liga Pro istilahnya sudah kayak Liga 1 lah, bisa tampil di TV lah. Kayak siapa tuh yang dari NTT tuh apa? Yang tim NTB tuh? Yang Runtuh Boy. Iya, Runtuh Boy. Itulah. Itu kan keren-keren tuh. Nah iya makanya udah masuk lah istilahnya Liga Pro itu bisa masuk TV lah, bisa dilihat orang. Tapi tidak direstui. Karena mendingan di bola aja lah pokoknya. Intinya di bola aja lah, nggak usah pindah profesi. Ya udah. Tapi kan sama aja kerjaannya. Lari, nendang bola, gol dibayar. Iya, tapi maksudnya sudah berkarir lama di sepak bola. Dan orang tua gaji di sepak bola itu tahunnya besar. Iya. Nah, ya udah. Oke. Terus. Ya akhirnya ya mendukung aja orang tua. Nggak dibolehin pindah profesi tapi. Oke, tapi kan kita juga ada grup Sky nih. Grup futsalnya GKI Damai. Grup futsalnya Proud namanya Sky. Sky itu dari berapa tuh kita? Kamu ikut ya? SMP kelas 3 ya? SMP kelas 3. Itu masih main masih di sepak bola. Iya, sepak bola. Mainnya kita. Masih main di apa tuh? Yang di Wiyung tuh? Primavera. Itu diambil dari nama tempat latihan bola di Italia lah. Punyanya AC Milan apa AS Roma lupa gue. Oke. Sky. Kenapa waktu itu lu bisa ikut Sky? Diajakin siapa dulu? Diajakin Koiki. Iya, gue ngajakin coy. Ya betul. Koiki, Ko Ivan. Nah, gitu tuh. Gara-garanya. Oh, turnamen kita. Bukan. Mana? Liburan waktu ke Pacet apa ke Batu. Yang kita ada main bola pakai gawangnya pakai kursi. Itu tahun berapa anjir? Lama banget tuh. Iya toh. Terus gue aja lupa itu. Koiki tahu kalau aku bisa main bola. Iya. Nah, dari situ akhirnya disuruh gabung ikut futsal kan. Itu history. Jadi emang satu kejadian tuh bakal menerus ke kejadian-kejadian yang nggak di planningin yang lain ya. Betul. Sampai akhirnya itu 2000 berarti berapa? Kelas 3 SMP itu berarti 2009, 2008? Segituan. 2009 ya. 2009 sampai sekarang kita 2020, 11 tahun lebih berarti. Lebih. Nah, main futsal di Sky. Gak mau mungkirin kalau kalian yang pernah ngikutin Sky itu bisa dibilang itu cukup membanggakan. Kita pernah juara Manyar Cup sekali. Yes, juara 1. Di Sidoarjo Cup kita juara 2 ya. 1. Oh, juara 1 lagi. Gue yang salah berarti. Terus yang di Gresik itu juara berapa kita? 2 apa 3 ya? 3. Nah, intinya di setiap turnamen itu
Ariel tuh selalu hadir sebagai seorang malaikat. Iya, dia tuh pede banget sumpah. Dia ini orang gede, egonya gede banget. Nah, dulu sering gue maki-maki karena egonya dia gede banget. Tapi enggak, maksudnya ini kita ngomongin balance dalam tim. Maksudnya ke sepak bola itu kan olahraga tim. Ya kan? Betul. Olahraga tim, olahraganya nggak bisa walaupun lu sejago apapun 1 lawan 5 pasti lu tetap kalah. Ya. Nah akhirnya kan jadi kalau yang tahu Sky itu berdirinya tahun 2008 sembari jalan kita punya tim kecil namanya tetap Sky, cuma anggotanya itu emang youngster. Jadi terinspirasi Manchester United tahun 92. Betul. Ferguson punya youngstersnya mereka. Pemain muda-mudanya. Ya, Paul Scholes, David Beckham segala macam, Solskjaer. Solskjaer enggak, Gary Neville, Phil Neville. Nah, akhirnya Sky punya angkatan lu tuh 2012 ya, 2013. Itu waktu ikut kompetisinya. Manyar. Bukan, 2013 bukan Oh Manyar. ini apa yang kita gagal-gagal terus di Manuan. Iya. Terus di Planet Futsal. Intinya ada di satu titik di mana kita juga nggak langsung juara satu. Kita ada di satu titik di mana kita tuh ya jadi bahan tertawaannya orang. Iya. Sampai akhirnya kita menertawakan orang lain. Bahan bully-bulian. Iya. Tapi emang itu enak. Menertawakan. Enggak, itu gak boleh ditiru. Itu masa-masa Koiki masih main. Iya, masa-masa gue masih emosian. Masa-masa Koiki gak bisa lari. Iya, asam urat. Iya, nggak itu tuh. Jadi gini, ada di tim yang dimana lu bisa membawa tim itu akhirnya jadi juara. Ya. Itu teamwork, tapi lu juga di satu sisi menjadi tulang punggung di tim itu. Maksudnya kita nggak bisa memungkiri kalau misalkan istilahnya orang semua tak gendong. Ya gitu. Kayak ibaratnya kalau misalnya lu main PUBG itu, lu gue gendong bro, dapat chicken bro, kayak gitu. Itu rasanya kayak gitu berarti ya. Betul. Lu tuh hadir harusnya kan bukan hanya untuk bukan untuk meng-carry tim itu kan, untuk meng-carry. Tapi kan akhirnya sembari jalan, kalau dilihat per tahun tuh Yohanes yang kita lihat sekarang main tuh nggak Yohanes yang seperti dulu pertama kali main kan. Maksudnya kan akhirnya lu menularkan apa namanya skill atau latihan kemampuan atau mentalitinya ke yang lain. Lu ngeliat itu nggak sih sebenarnya? Aslinya lihat. Tapi tidak diaplikasikan. Itu. Iya. Terus kalau yang terakhir kita apa namanya? Damai Cup gimana menurut lo? Damai Cup, ikut Damai Cup. Ini Damai Cup itu merupakan hal yang paling menyakitkan karena harusnya kita bisa juara. Itu meskipun aku cedera ya. Iya. Seenggaknya aku kalau prinsipku main, aku nggak mau kalah. Gimana caranya? Apa timku yang aku bela itu harus menang. Iya. Nah, jadi aku belain. Betul, ini ambisius banget ya? Iya, kan bawa nama gereja, turnamennya gereja sendiri. Ya kan siapa nggak mau juara? Iya. Tapi itu kayak kutukan bro, yang menyelenggarakan event pasti nggak bakal pernah juara. Tapi kan bukan nggak juara gitu. Iya. Kita kan masih juara 3. Iya. Lumayan. Terus. Nah, meskipun kaki cedera, seenggaknya aku masih ada akal, bisa diakal lah istilahnya. Nah, tapi ini kembali lagi ke dalam tim, ya tidak menggendong sama sekali. Malah justru aku yang ya kondisinya 50%, justru harus menggendong. Kecewa nggak? Kecewanya sih nggak terlalu banyak sih. Terus seenggaknya masih bisa bermain bersama teman-teman. Berarti kalau sebenarnya ketika kita turnamen itu yang lu lihat gedenya apa sih? Yang lu lihat, kita ke turnamen nih, yang dikejar gedenya apa? Selain juara? Aslinya ini, pengennya itu Sky ini bisa berkembang gitu loh. Jadi nggak cuma aku doang. Jadi setiap turnamen tuh pasti ada sesuatu yang bisa dipelajari. Keren. Jadi seperti itu. Jadinya aku nggak selalu gendong setiap turnamennya. Berarti kayak Son Goku ya? Betul. Lu kalau tau Son Goku setiap kali dia bertanding sama musuhnya, dia selalu jadi lebih jago dari sebelumnya. Betul. Iya. Kan ada pelajaran. Iya, karena kalau lu ikut Dragon Ball tuh pasti lu tahu. Son Goku tuh setiap kali dia berantem sama musuhnya pasti dia upgrade ilmu. Nah, maksud lu kayak gitu berarti? Bahwa Sky itu setiap kali dapet tantangan yang baru, setelah melewati tantangan itu bisa upgrade kan? Harusnya. Tapi kembali lagi. Nah, next nih. Ini kan Gojek Sky udah main udah nggak main tuh hampir setahun lebih. 2 tahun kok. 2 tahun ketahuan kelamaan. Maksudnya gue sendiri udah nggak main hampir 2 tahun. Anak-anak juga latihan udah jarang. Harapan untuk Sky apa sih, Real? Kalau harapanku itu nggak putus sampai di tahun ini aja. Maksudnya tahunku bermain. Iya.
Jadi masih ada yang anak-anak kecil-kecil yang ya meskipun dia kebanyakan nggak tahu tentang futsal dan sepak bola, seenggaknya ya Regenerasi berarti ya. regenerasinya mungkin masih ada. Harusnya. Sekedar share aja. Jadi bayangin ya, kita dari 2008 Sky itu dengan personil yang banyak banget, dengan Banyaknya bukan kaleng-kaleng. Iya, banyaknya bukan kaleng-kaleng. Dan personel yang banyak itu bisa sampai di titik ini pun karena ada proses regenerasi ya. Iya. Proses mencari dan proses sharing ilmu gitu loh. Tapi kebanyakan orang yang tua-tua tapi. Iya, iya. Tapi maksudnya itu ada tuh proses mencari bibit baru tuh ada. Bibit-bibit unggul. Bibit-bibit unggul. Kalian tuh kan bibit-bibit unggul buat gue. Maksud gue, berarti kedepannya goals kita adalah itu ya, untuk nyari. Ya itu bibit-bibit yang baru. Dan Cuma nemunya satu. siapa? Steve. Iya Steve. Tapi Steve tuh emang kelas banget. Gue suka. Kelas. Umur berapa tuh Steve ya? Masih SMP ya? SMP. Tapi mainnya kelas banget. Fardi. Keren. Iya, Fardi. Jamie Fardi. Bedanya, tapi Steve sama kita sempat juara nggak ya di Dame Cup? Dia nggak ke bawah kan ya? Enggak. Enggak ya? Oh, main. Main ya? Dia main. Terus yang di Sidoarjo yang juara 1, dia kan main. Ini kembali ke soal cita-cita ya. Kan banyak banget anak-anak yang punya cita-cita tapi nggak sejalan sama akhirnya yang dikejar sama di real life-nya gitu. Nah, lu punya ini nggak? Lu punya, kalau gue sih bukan saran dan ini ya. Kira-kira lu bisa bilang apa sama mereka yang mengejar? Lu bisa bilang apa sama mereka yang mengejar mimpinya tapi belum kesampaian? Karena lu kan lama nih prosesnya dan juga nggak langsung instan jadi. Ya, tapi kan aku kan belum sampai yang aku inginkan juga. I know, tapi maksudnya sembari mengejar mimpi itu ada nggak sih yang bisa lu share ke mereka? Kira-kira apa yang bisa gue lakuin biar mimpi gue itu sedikit demi sedikit tuh semakin dekat? Oh, Ayo. yang pertama pasti berdoa. Nggak, ini karena dia di gereja aja ngomongin pasti berdoa. Lu kalau ngomong nggak di warkop juga nggak berdoa sih. Nggak, ya berdoa, pasti berdoa. Oke, ingat. Berdoa aku tetap nomor pasti 1 berdoa. Iya. Terus kalau mau ngerjain sesuatu itu pasti minta restu orang tua. Oke, berdoa. Kedua tuh minta restu orang tua. Yes. Panas. Yang ketiga itu terus latihan. Kalau misalnya dia olahragawan lah istilahnya, ya pasti latihan. Latihannya ya nggak latihan hanya sekedar latihan, cuma yang kurang itu harus ditambah. Oke, berarti bisa dibilang selalu upgrade ya. Kembali ke tadi yang kita ngobrol ya. Jadi kayak misalnya aku kurangnya di kecepatan, oh berarti aku latihannya ya kecepatan. Harus lari. Speed lah istilahnya. Oke, apa lagi? Nah, itu 3 tuh. Ya terus berusaha aja, udah itu aja. Oke, berarti jangan pernah menyerah ya. Iya. Terakhir ya, ini paling penting. Apa? Ada apresiasi spesial nggak sih yang lu bilang, yang mau sampein buat bapak lu kayak, buat gereja kayak, buat teman-teman? Namanya gue kasih ini nih, ngobrol nih, bilang. Ya, kalau aku terkhususnya buat orang tua, mereka itu selalu support. Jangan nangis dong. Mereka itu selalu support. Iya. Habis itu kalau misalnya aku ada kesusahan pasti mereka bantu. Iya. Terus apa lagi ya? Jangan apa yang dibantu anaknya coy. Ya kan siapa tahu kalau misalnya aku nggak bisa gini mereka nggak bisa bantu gimana? Oh iya. Nah, berarti nggak bisa bukan nggak mau. Iya itu. Ya, pokoknya kalau aku ada yang sesuatu yang aku nggak bisa dibantu lah istilahnya. Terus untuk teman-teman ya saling support menyupport itu. Siapa ikut teman-teman siapa ini? Banyak banget ya. Banyak banget nggak bisa disebutin. Kalau dari sepak bola pasti banyak banget. Entah itu berperan kecil atau berperan paling besar. Tetap diingat. Tetap diingat. Dan itu banyak pasti. Kalau Ariel ini orang yang tahu balas budi berarti. Kalau disebutin itu wah gak ada habisnya kok. Oke, siapa lagi? Terus mungkin ke pelatih mungkin juga ya termasuk orang sih. Iya. Udah itu aja kok. Oke, berarti orang tua dan semua orang yang pernah mensupport ya? Ya, pokoknya semua orang yang pernah support itu pasti diingat. Nggak mungkin nggak. Ya, well itu dari Ariel. Jadi buat kalian yang lagi ngejar mimpinya, apapun itu mimpinya, kalau kata Ariel tuh pertama adalah selalu minta doa. Berdoa dulu. Kedua, selalu minta restu orang tua. Restu. Ketiga, selalu bekerja keras. Dan 4, selalu upgrade ilmunya. Nggak nyangka ternyata podcast ini berfaedah dan semoga. Well, this is me, Rizky, and Ariel signing out.
Bye proud. Dadah.